Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Tony. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca teks tentang memelihara hewan, siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan. Dengan menemukan kalimat yang menggunakan nama bulan, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama bulan di dalam kalimat dengan benar. Lalu, dengan mengamati alat timbang, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. Kemudian, dengan mengamati alat timbang, siswa dapat membaca ukuran berat benda. Nah, ini ada teks. Ayo membaca. Teksnya menggunakan huruf Latin. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Dari semua total dari bulan Januari sampai bulan Juni, totalnya ada berapa ayam? Ayo. Nah, anak-anak nanti coba di rumah dikerjakan untuk latihan. Berapa total ayam yang dimiliki ayah? Nanti dijawab ya. Nah, dalam bacaan ini ada bulan apa saja? Tadi disebutkan yang pertama Januari, lalu ada Februari, kemudian Maret, terus April, ada Mei, Juni, sampai bulan Juni. Terakhir bulan Juni. Lalu ada lagi lanjutannya Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan? Tadi ada 6. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 6. Ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Ada 6 juga. Tadi ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini ada beberapa nama bulan dalam 1 tahun. Ada 12 bulan. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Anak-anak nanti dibuat di rumah, mengurutkan nama bulan dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nanti diurutkan. Dicoba di rumah. Tadi sudah Pak Tony sebutkan urutannya dari awal sampai akhir. Nah, nanti bisa diurutkan kembali. Nah, ini ada jenis-jenis timbangan. Ada 4 jenis timbangan. Yang pertama, timbangan kue atau timbangan analog. Kenapa disebut timbangan analog? Karena menggunakan jarum. Jarum sebagai penunjuk angkanya atau beratnya. Timbangan kue atau timbangan analog biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang. Jadi timbangan kue atau timbangan analog ini menggunakan jarum sebagai penunjuk angkanya. Lalu ada timbangan pasar atau disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak daripada timbangan kue. Nah, itu ada gambarnya, ada pemberat yang semakin ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah, itu ada masing-masing beratnya. Ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1 on, dan sebagainya. Nanti bisa
untuk menimbang berapa beratnya. Kalau misalkan pengen 1 kilo berarti menggunakan beban yang 1 kilo. Nah, pasti anak-anak pernah melihat di warung-warung dekat rumah timbangan pasar atau timbangan bebek. Lalu timbangan digital, yang ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital ini timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Bedanya dengan timbangan analog apa? Nah, kalau timbangan analog menggunakan jarum, kalau timbangan digital menggunakan langsung angka. Nanti ketika beban diletakkan di atas timbangan akan muncul berapa beratnya dengan ditunjukkan angkanya. Tapi timbangan digital ini harus menggunakan listrik atau baterai. Biasanya kalau untuk saat ini banyak sekali timbangan yang untuk nimbang berat badan menggunakan timbangan digital. Itu banyak sekali dijual di toko-toko. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Lalu ada yang keempat, timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu 300 kilo. Jadi timbangan duduk ini biasanya digunakan untuk menimbang benda yang memiliki berat yang cukup besar. Misalkan beras 1 karung, atau hasil kebun misalkan sayuran 1 karung. Nah, biasanya untuk menimbang benda yang memiliki berat yang sangat besar ukurannya. Kalau misalkan benda-benda kecil bisa menggunakan timbangan digital, timbangan pasar, atau timbangan kue. Kalau yang benda yang besar dengan berat yang cukup besar juga menggunakan timbangan duduk, alangkah baiknya. Nah, kelinci Lani suka memakan wortel. Ibu dan Lani membeli wortel di warung. Perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel. Apakah kamu pernah melihatnya? Nah, ini timbangan apa tadi? Timbangan pasar. Nah, Ibu Lani membeli 2 kilo wortel. Penjual wortel meletakkan 2 biji timbangan atau beban tadi ya. 1 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 2 kilo. Berapa kilo berat 1 biji timbangan? Nah, beratnya berapa? Masing-masing 1 kilo. Karena ada 2, jadi 2 kilogram. Nah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk Pak Tony cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.